Pernahkah Anda membayangkan betapa berbedanya iman Kristen seandainya kita tidak memiliki Alkitab? Para pemimpin akan menurunkan ajaran dari satu generasi ke generasi berikutnya, tetapi tidak ada cara untuk mengevaluasi gagasan-gagasan mereka. Tidak ada standar yang dapat dipakai untuk menilai berbagai pemikiran yang saling berbeda. Seperti inilah keadaannya bagi orang Israel di zaman Musa. Nenek moyang mereka telah mewariskan kisah-kisah dari sejarah kuno dan bapak-bapak leluhur mereka. Mereka menceritakan kisah bagaimana Allah membebaskan Israel dari Mesir, memberi mereka hukum Taurat, dan memimpin mereka menuju tanah perjanjian. Tetapi apa yang mereka percayai akan dilakukan Allah bagi Israel dalam situasi mereka pada saat itu dan di masa mendatang, bagaimana mereka dapat menilai pendirian-pendirian yang berbeda mengenai hal ini. Allah menjawab pertanyaan-pertanyaan semacam ini dengan memberikan kepada mereka kelima kitab pertama Alkitab sebagai standar iman mereka, kitab-kitab yang sekarang kita sebut Pentateuch. Ini adalah pelajaran pertama dalam seri Pentateuch, dan kami memberinya judul Pengantar Pentateuch. Dalam pelajaran ini kami akan memperkenalkan bagaimana kitab-kitab Biblika dari Kejadian hingga Ulangan berfungsi sebagai standar bagi iman Israel. Pengantar Pentateuch ini dibagi menjadi dua bagian utama. Pertama, kami akan mendeskripsikan pendekatan kritis modern terhadap bagian Alkitab ini. Pendekatan ini menampilkan pandangan para penafsir yang menolak otoritas penuh Alkitab. Kedua, kami akan menelusuri pandangan Injil modern, pandangan para pakar Biblika yang menentukan otoritas penuh Alkitab sebagai firman yang diilhamkan Allah. Marilah kita melihat lebih dahulu pendekatan kritis modern terhadap Pentateuch. Sekalipun pelajaran kita akan mengambil arah yang berbeda, penting agar kita menyadari bahwa sebagian besar pakar Biblika modern menolak inspirasi ilahi dan otoritas Pentateuch. Mereka juga menolak pandangan tradisional Yahudi dan Kristen bahwa Pentateuch berasal dari zaman Musa, pemberi hukum Israel yang terpandang. Begitu banyak komentator, guru, pendeta, dan bahkan kaum awam yang mendukung pandangan mereka, sehingga murid-murid Alkitab yang serius pun sulit menghindarinya. Karena itu, sangat penting agar kita memiliki sedikit pemahaman bagaimana para cendekiawan kritis memandang bagian Alkitab ini. Dalam kurun waktu 150 hingga 200 tahun terakhir, para cendekiawan kritis mencurahkan banyak perhatian untuk mempelajari Pentateuch. Dan meskipun kami kalangan Injili mungkin tidak sependapat dengan sebagian besar dari pendekatan-pendekatan itu, kita perlu mengetahui di mana posisi pakar-pakar perjanjian lama tersebut, supaya kita dapat memberikan tanggapan yang benar atas pendirian mereka. Kita tidak dapat melakukan penelitian Alkitab seolah-olah dalam ruang hampa, tanpa mengetahui apa yang sedang terjadi di sekeliling kita. Kita memaparkan pendekatan kita sambil memperhatikan semua hal yang dikatakan di tempat-tempat lain. Untuk memahami pendekatan kritis modern atas Pentateuch, kita akan melihat tiga hal berikut. Pertama, beberapa asumsi atau pra-anggapan penting yang mempengaruhi pandangan kritis. Kedua, perspektif kritis tentang penulis Pentateuch. Dan ketiga, sejumlah strategi interpretasi penting yang diterapkan oleh para cendekiawan kritis. Marilah kita meneliti beberapa asumsi yang mempengaruhi pendekatan-pendekatan ini terlebih dahulu. Sebagian besar pandangan kritis modern atas bagian Alkitab ini berasal dari arus intelektual zaman pencerahan di Eropa Barat pada abad ke-17 dan ke-18. Kita akan berfokus pada dua asumsi penting yang timbul dari zaman pencerahan. Kedua perspektif ini memberikan pengaruh yang sangat kuat pada interpretasi kritis Pentateuch. Pertama, kita akan meneliti konsep naturalisme, sudut pandang alamiah. Dan kedua, kita akan melihat asumsi-asumsi tentang perkembangan historis iman Israel. Mari kita mulai dengan naturalisme. Secara singkat, naturalisme pencerahan adalah keyakinan ilmiah yang dominan, bahwa seandainya realitas spiritual benar-benar ada, realitas itu tidak memiliki dampak yang berarti pada dunia kasat mata. Karena itu, dalam penelitian akademis, tidak ada tempat bagi realitas ini. Hingga pertengahan abad ke-19, naturalisme mendominasi semua bidang akademis di dunia barat, termasuk studi tentang iman Kristen.
Satu dampak utama dari naturalisme dalam studi biblika adalah bahwa para cendekiawan yang terpandang menolak kepercayaan kuno kalangan Yahudi dan Kristen, bahwa Pentateuch diilhami oleh Allah. Karena itu, kebanyakan dari mereka memandang Pentateuch dengan cara yang sama seperti mereka memandang tulisan religius dari kebudayaan purba pada umumnya. Mereka berpendapat bahwa di dalam Pentateuch terdapat berbagai macam kesalahan, kontradiksi, dan bahkan kekeliruan yang disengaja dalam menyajikan sejarah dan teologi palsu, sama seperti semua tulisan manusia yang lain. Satu hal yang menarik ialah ketika asumsi-asumsi yang membawa kepada naturalisme membebaskan para cendekiawan modern untuk menolak inspirasi dan otoritas Pentateuch, hal ini juga mendorong mereka kepada pandangan tertentu tentang perkembangan historis iman Israel. Pada awal abad ke-19, naturalisme telah menimbulkan apa yang kita sebut historisisme naturalistik. Ini adalah keyakinan bahwa cara terbaik untuk memahami suatu subjek adalah dengan memahami bagaimana perkembangannya secara alami seiring bergulirnya waktu. Para pakar biologi abad ke-19 mengabdikan diri untuk menjelaskan asal-usul kehidupan di bumi dan bagaimana perkembangan evolusinya selama ribuan tahun. Para ahli bahasa menelusuri perkembangan sejarah bahasa manusia. Para arkeolog merekonstruksi latar belakang dan kemajuan masyarakat di zaman dahulu. Dan para cendekiawan di bidang agama memberikan prioritas yang sama untuk mendeskripsikan evolusi historis agama-agama dunia secara alami. Pada umumnya, para cendekiawan modern yang mula-mula di dunia barat merekonstruksi evolusi agama-agama dunia untuk diserasikan dengan pemahaman mereka tentang perkembangan masyarakat. Sebagai contoh, lazimnya orang berasumsi bahwa orang-orang zaman dahulu pada awalnya membentuk masyarakat yang terdiri dari suku-suku primitif yang mempraktekkan animisme, yaitu kepercayaan bahwa benda-benda yang terdapat di alam mempunyai roh-roh yang berkaitan dengannya. Seiring bergulirnya waktu, masyarakat suku-suku primitif ini membentuk unit-unit organisasi politis yang lebih besar yang mempraktekkan politeisme, kepercayaan kepada banyak Allah atau dewa. Ketika berbagai unit politis ini membentuk konfederasi yang lebih besar lagi, agama mulai bergeser dari politeisme kepada henoteisme, kepercayaan bahwa ada satu Allah yang terbesar di antara semua Allah. Akhirnya, dengan berkembangnya kerajaan-kerajaan dan kekaisaran-kekaisaran besar, raja-raja yang berkuasa dan imam-imam seringkali mendorong rakyat mereka dari henoteisme kepada monoteisme, kepercayaan pada satu Allah. Dan dalam pandangan historis naturalistik ini, ketika tahap perkembangan agama sudah sangat maju, barulah norma-norma agama mulai ditata secara sistematis atau dituliskan. Sebelum era ini, agama diwariskan dari generasi ke generasi hanya melalui tradisi lisan dan ritual. Nah, perlu kita catat bahwa di kemudian hari, di abad ke-20, sebagian besar dari para antropolog menyangkal gagasan bahwa agama-agama berevolusi dengan cara yang begitu sederhana. Namun pandangan ini sangat mempengaruhi cara para cendekiawan biblika memandang Pentateuch di awal zaman modern. Dan pandangan ini masih mempengaruhi studi biblika bahkan hingga hari ini. Yang kita namakan studi akademis kritis seringkali berasumsi bahwa Perjanjian Lama mencerminkan perkembangan kepercayaan dari bentuk agama primitif yang tidak kompleks menjadi bentuk agama yang lebih kompleks, lebih modern, dan lebih baik dari bentuk semula. Ada beberapa hal yang dapat kita katakan tentang hal itu. Salah satunya, ditinjau dari segi positif, kita dapat mengatakan bahwa ada kemajuan dalam cara Allah menyatakan dirinya. Alkitab menunjukkan hal ini yang kita sebut pertumbuhan organik, di mana doktrin dan tema-tema gagasan tentang Allah tumbuh dari benih menjadi bentuk lengkap, dan bahkan berita Alkitab sendiri juga progresif. Jadi ada semacam kemajuan setahap demi setahap di dalam Alkitab dan di dalam Pentateuch. Ada pergerakan mulai dari awal pernyataan Allah hingga mekar sepenuhnya. Seperti jika Anda membayangkan serangkaian foto yang diambil pada setiap tahap saat seuntung bunga sedang mekar. Namun dari segi negatif, para cendekiawan kritis pada umumnya meyakini bahwa pandangan evolusi atau perkembangan sejarah manusia yang mengasumsikan kemajuan yang tidak terelakkan. Nah, kita hanya perlu memandang dunia di sekeliling kita untuk melihat bahwa kemajuan yang tidak terelakkan adalah mitos belaka. Benar, kita berkembang dan maju. Tetapi ketika kita maju, kita juga merosot.
Jadi ini adalah arogansi di zaman modern yang menganggap sesuatu yang lebih lama itu lebih jelek. Padahal sebenarnya hal ini adalah asumsi filosofis, bukan sesuatu yang ditemukan di dalam Alkitab. Pandangan modern awal tentang agama-agama dunia jelas berbeda dari cara Alkitab menggambarkan perkembangan iman Israel. Pentateuch menampilkan iman Israel yang konsisten monoteistik. Mulai dari Adam dan Hawa, Nuh, bapak-bapak leluhur, hingga para pemimpin suku-suku Israel, kaum beriman menyembah satu-satunya Allah yang sejati sebagai pencipta segala sesuatu. Dan sejauh kita ketahui dari Kejadian, pada tahap awal ini, iman sejati yang monoteistik ini diwariskan melalui tradisi lisan dan ritual dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kemudian, menurut Pentateuch, terjadilah suatu transisi yang menentukan di zaman Musa. Pada saat itu, norma-norma iman Israel mulai ditata secara sistematis. Musa mempersiapkan Israel untuk eksistensi sebagai bangsa. Pertama, dengan menuliskan hukum Allah dalam kitab perjanjian dan 10 perintah Allah. Dan seperti akan kita lihat nanti, dengan menyusun Pentateuch selanjutnya untuk memandu iman Israel. Jadi menurut Alkitab, agama Israel berorientasi pada tulisan-tulisan sakral sejak zaman Musa, jauh sebelum Israel memiliki raja dan bait suci. Meskipun kisah Alkitab yang terkenal ini cukup gamblang, kritik modern menganggap penentuan waktu ini tidak mungkin benar karena asumsi-asumsi historisisme naturalistik. Para cendekiawan kritis modern telah melakukan penelitian analisis kritis atau dekonstruksi atas gambaran Alkitab tentang iman Israel, dan mereka menyusunnya kembali atau merekonstruksi untuk menyesuaikannya dengan gagasan modern bahwa semua agama primitif berevolusi. Menurut pandangan ini, para leluhur prasejarah Israel memeluk agama animisme suku. Kemudian para leluhur Israel bergeser ke arah politeisme ketika suku-suku mereka bergabung menjadi unit-unit politis. Menurut pandangan ini, jika benar ada Musa yang memimpin Israel keluar dari Mesir, Bani Israel yang dipimpinnya tidak lebih dari suatu perserikatan suku-suku yang bercirikan henoteisme. Dan bertentangan dengan Alkitab, para penafsir kritis percaya bahwa pada tahap perkembangan sosial ini, tidak mungkin seseorang dapat menuliskan standar bagi iman Israel. Standar tertulis seperti itu hanya bisa muncul pada awal era kerajaan Israel ketika raja-raja dan imam-imam Israel berusaha menertibkan ibadah Israel. Jadi, menurut para cendekiawan kritis, sejak zaman kerajaan itulah agama Israel berangsur-angsur menjadi agama berdasarkan kitab atau religion of the book. Kita telah melihat asumsi-asumsi pendekatan kritis modern terhadap Alkitab dan perkembangan historis iman Israel. Kini kita akan beranjak kepada topik kedua yang erat kaitannya. Bagaimana pandangan ini mempengaruhi perkembangan kritis terhadap penulis Pentateuch. Telah kita lihat bahwa para penafsir kritis berpendapat iman Israel baru mulai ditata secara sistematis pada zaman raja-raja Israel. Dan tentu saja, asumsi ini berarti bahwa Musa tidak terlibat dalam penulisan Pentateuch. Menurut mereka, kitab-kitab ini dihasilkan melalui proses kompleks yang panjang, dimulai dari tradisi-tradisi lisan zaman dahulu, yang kemudian dikumpulkan menjadi berbagai dokumen selama zaman raja-raja. Dan selama masa pembuangan Israel dan sesudahnya, barulah dokumen-dokumen ini diedit dan disusun ke dalam kitab Pentateuch yang kita kenal sekarang. Di masa ini, ketika orang-orang yang mempelajari Alkitab mendengar bahwa banyak cendekiawan percaya pada sejarah panjang perkembangan Pentateuch ini, mereka hampir selalu bertanya-tanya bukti apa yang mendukungnya. Kita akan meneliti pendekatan pada penulisan Pentateuch dengan merangkum 3 bukti utama yang dikemukakan oleh para cendekiawan kritis. Marilah kita mulai dengan variasi nama-nama ilahi yang ditemukan di dalam Pentateuch. Para penafsir kritis awal mengamati bahwa Pentateuch memakai beragam nama untuk Allah, dan mereka berpendapat bahwa variasi nama itu merupakan bukti dari evolusi panjang iman Israel. Misalnya, terkadang Pentateuch hanya memakai istilah Ibrani Elohim atau Allah. Kadang-kadang Allah disebut Yahweh atau Tuhan. Pentateuch menggabungkan kedua nama ini dan juga menggabungkannya dengan nama-nama lain, seperti Yahweh Elohim atau Tuhan Allah
dan Yahweh Yireh atau Tuhan menyediakan. Allah juga disebut El Elyon atau Allah Maha Tinggi, dan El Shaddai yang sering diterjemahkan Allah Maha Kuasa. Nah, perlu diperhatikan bahwa meskipun Pentateuch memang menampilkan berbagai nama untuk Allah, ini bukan hal yang luar biasa. Penelitian di abad ke-20 atas nama-nama ilahi dari agama-agama kuno dekat lainnya di zaman dahulu menunjukkan bahwa penulis-penulis yang sama juga menggunakan berbagai nama untuk dewa-dewa mereka. Namun, para cendekiawan kritis awal berpendapat bahwa variasi nama Allah di dalam Pentateuch mengungkapkan sejarah panjang dari penyusunannya. Mereka percaya bahwa nama-nama yang berbeda untuk Allah menunjukkan bahwa satu sumber ditambahkan kepada suatu sumber lain dan sumber lain lagi, dan akhirnya menghasilkan Pentateuch. Ketika Anda membaca perjanjian lama, tidak diperlukan waktu lama untuk melihat bahwa ada nama-nama berbeda untuk Allah. Dalam Kejadian 1, nama Allah adalah Elohim. Di dalam Kejadian 2, tiba-tiba Anda melihat nama Yahweh. Pendekatan kritis menafsirkan hal ini dengan cara yang sangat berbeda dari cara kalangan Injili. Seorang cendekiawan kritis akan mengatakan bahwa nama-nama ini berasal dari sumber-sumber yang berbeda. Saya rasa, sebagai kaum Injili, kita perlu mundur selangkah untuk memahami gambaran yang lebih besar. Allah adalah Elohim, dan Ia adalah Yahweh. Elohim adalah Allah Maha Kuasa yang mengatasi bumi, Sang Pencipta yang akan diakui seluruh bangsa di dunia sebagai kekuasaan yang lebih tinggi, sosok yang tertinggi. Namun dalam perjanjian Covenant dengan bangsa Israel, Ia menyatakan dirinya sendiri dengan nama yang amat pribadi, Yahweh. Dia adalah Aku yang akan hadir bagi umatnya dan akan menyertai umatnya. Dan itu adalah nama Covenant karena Israel adalah umat pilihan Allah. Di samping variasi dalam nama-nama ilahi, banyak cendekiawan kritis mendukung pandangan mereka tentang penulis Pentateuch dengan menyoroti apa yang mereka sebut kisah-kisah ganda. Tidak sulit untuk melihat bahwa beberapa perikop dalam Pentateuch mirip satu dengan yang lain. Tetapi para penafsir kritis berpendapat bahwa perikop-perikop ini mencerminkan tradisi lisan yang berbeda dalam kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda dan proses penulisan yang berbeda di dalam Pentateuch. Sebagai contoh, para penafsir sering menunjuk pada apa yang mereka sebut dua kisah penciptaan dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 dan pasal 2 ayat 3, serta Kejadian pasal 2 ayat 4-25. Mereka juga menunjuk pada kemiripan di antara kisah Abraham dan Ishak ketika mereka berbohong tentang istri mereka di dalam Kejadian pasal 12 ayat 10-20, Kejadian pasal 20 ayat 1-18, dan pasal 26 ayat 7-11. Penerjemah-penerjemah tradisional Yahudi maupun Kristen menjelaskan kemiripan ini dengan cara yang masuk akal. Tetapi para cendekiawan kritis berpendapat bahwa kisah-kisah ini menggambarkan tradisi-tradisi lisan berbeda yang dituliskan dan kemudian digabungkan ke dalam Pentateuch. Yang ketiga, para cendekiawan kritis menunjuk pada hal-hal yang mereka anggap tidak konsisten di dalam Pentateuch. Dan mereka mengatakan bahwa hal-hal yang dikatakan tidak konsisten ini mendukung rekonstruksi mereka yang rumit tentang siapa penulis bagian Alkitab ini. Sebagai contoh, mereka sering mengamati perbedaan dalam peraturan-peraturan perayaan Paskah dalam Keluaran pasal 12 ayat 1-20 dan Ulangan pasal 16 ayat 1-8. Dan mereka menunjukkan variasi di antara 10 perintah Allah dalam Keluaran pasal 20 ayat 1-17 dan dalam Ulangan pasal 5 ayat 6-21. Sekali lagi, para penafsir tradisional Yahudi maupun Kristen telah menunjukkan bagaimana perbedaan-perbedaan ini dan perbedaan-perbedaan lain dapat dijelaskan. Tetapi, para penerjemah kritis melihat bahwa hal-hal itu mencerminkan sejarah tradisi lisan yang panjang dan kompleks, dan sumber-sumber tertulis yang dirajut bersama ke dalam Pentateuch yang kita miliki sekarang. Ketika Anda membaca Alkitab, khususnya Pentateuch, Anda dihadapkan pada sejumlah besar pola literatur yang berbeda. Dan kadang-kadang, ketika Anda membacanya, misalnya, ketika kitab Kejadian dimulai dengan Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai pasal 2 ayat 3, kita mendapat gambaran tentang Allah yang menciptakan suatu tatanan tertentu dalam 7 hari. Allah menciptakan dengan firman-Nya, dan itu adalah pernyataan yang sangat kuat tentang kemahakuasaan Allah.
Allah sebagai sang pencipta, Allah yang menciptakan manusia menurut gambarnya. Dan kemudian dalam pasal selanjutnya, pasal 2 ayat 4-25, kita melihat kisah penciptaan lain yang sepertinya berurutan dengan yang pertama. Jika Anda melihat kisah yang ini, akan ada orang-orang yang melihat kontradiksi, karena sekarang kita melihat Allah disebut Tuhan Allah. Ia bukan Allah yang hanya berfirman untuk menciptakan segalanya, melainkan kita melihat Allah yang benar-benar turun. Ia menciptakan manusia. Dikatakan bahwa ia membentuk manusia dari tanah liat, laki-laki yang pertama. Dan kemudian, perempuan pertama diambilnya dari laki-laki itu. Jadi Anda melihat Allah bukan saja sebagai Allah pencipta yang tak terlihat, melainkan Allah yang merendah, membentuk sesuatu dengan tangannya sendiri, hampir seperti cara manusia. Tetapi dengan memiliki kisah lain ini, sebenarnya ini melengkapi, bukan bertentangan dengan kisah pertama. Lagi pula, kita harus selalu ingat bahwa seandainya memang betul ada kontradiksi, apakah kita menyangka orang-orang zaman dahulu tidak melihat hal-hal ini? Maksud saya, ini merupakan petunjuk penting. Mereka bukan orang bodoh. Zamannya berbeda, budayanya berbeda, tetapi mereka masih mempunyai otak. Dan dalam hikmatnya, mereka memegang semua hal ini. Jadi kisah kedua menampilkan Allah yang lebih aktif dalam pekerjaan tangan. Di dalam teologi, kita mengatakan dia Allah yang imanen, inherent di dalam kita. Allah yang datang ke dalam ciptaan. Dan menurut saya, cara membaca Alkitab yang benar bukanlah membaca dengan rasa curiga, melainkan membaca dengan akal sehat untuk memahaminya. Memang, saya mungkin mempunyai pertanyaan-pertanyaan, tetapi itu adalah pemahaman dalam pencarian iman. Dan yang terpenting, saya percaya bahwa apa yang ada di dalam Alkitab adalah apa yang Allah inginkan ada di dalam Alkitab. Dan tugas saya sebagai pembaca adalah mendengarkan dengan penuh perhatian, terutama di bagian-bagian yang mungkin merisaukan saya untuk mencoba melihat apa yang sebenarnya Allah katakan, dengan kadang-kadang mengatakan dua hal yang berbeda ini berdampingan untuk mengontraskan perbandingannya. Tetapi seharusnya kita bersyukur untuk hal itu, karena pada waktu yang berbeda, di tempat yang berbeda, dua jenis gambaran yang berbeda itu mungkin bisa berbicara lebih bermakna pada suatu waktu dibandingkan pada waktu yang lain. Setelah kita melihat pendekatan-pendekatan kritis modern berkenaan dengan asumsi-asumsi dan pandangannya tentang penulis, ini kita akan membicarakan beberapa strategi interpretasi utama yang diterapkan oleh para cendekiawan kritis ketika mereka membahas Pentateuch. Ada banyak cara untuk merangkum pokok bahasan ini, tetapi kita akan melihat pada 5 strategi interpretasi utama dari para cendekiawan kritis modern. Kita akan membicarakan strategi-strategi ini sesuai urutan perkembangannya, dimulai dengan kritik atas sumbernya. Kritik sumber, atau mula-mula disebut kritik sastra, berasal dari karya tulis K.H. Graff berjudul The Historical Books of the Old Testament, atau kitab-kitab sejarah Perjanjian Lama, yang diterbitkan pada tahun 1866. Tulisan ini disempurnakan oleh penafsir yang lebih terkenal, Julius Wellhausen, dalam karyanya Prolegomena to the History of Israel, atau Diskusi Pendahuluan dari Sejarah Israel, yang diterbitkan pada tahun 1883. Para pengkritik sumber percaya bahwa Pentateuch berkembang dari tradisi-tradisi lisan, sama seperti semua tulisan religius kuno lainnya. Tetapi mereka berfokus untuk mengidentifikasi dan menafsirkan bagian-bagian Pentateuch yang mereka yakini berasal dari sumber-sumber tertulis independen yang muncul selama era monarki Israel. Menurut terminologi Wellhausen, sumber dokumen Pentateuch paling dini yang ditulis pada awal monarki biasanya disebut J untuk Yahwist. Nama ini diberikan karena nama yang dikenal untuk Allah dalam perikop-perikop yang diidentifikasi sebagai sumber tertulis ini adalah Yahweh, dieja dengan huruf J dalam bahasa Jerman, Yahwist, sama seperti mengeja nama Yehova dalam bahasa Inggris. Perikop-perikop J didapati tersebar di dalam kitab-kitab Kejadian dan Keluaran. Kritik sumber berpendapat bahwa bagian-bagian Pentateuch ini aslinya ditulis di Yehuda selama era pemerintahan Salomo sekitar tahun 950 sebelum Masehi. Menurut pandangan ini, perikop-perikop J menunjukkan dokumen yang menceritakan zaman dahulu dan mendukung sentralisasi dan regulasi agama dan masyarakat Israel oleh dinasti Daud di Yerusalem. Sumber tertulis kedua dari Pentateuch disebut E untuk Elohis, karena Allah biasanya disebut Elohim dalam perikop-perikop ini. Materi-materi E juga muncul dalam Kejadian dan Keluaran. Menurut teori ini, sumber-sumber E ditulis sekitar tahun 850 sebelum Masehi di wilayah utara, setelah terpecahnya Israel menjadi dua kerajaan. Naskah-naskah E mengusung pandangan buatan wilayah utara yang kritis terhadap dinasti Daud. Sumber sastra ketiga disebut D
atau Deuteronomis. Nama ini diberikan karena materi-materi D muncul terutama dalam kitab Ulangan, dan hanya kadang-kadang ditemukan di bagian lain dari Pentateuch. Materi ini biasanya dianggap berasal dari masa di antara reformasi Yosia sekitar tahun 622 sebelum Masehi dan kejatuhan Yerusalem ke tangan Babel pada tahun 586 sebelum Masehi. Sebuah teori yang lazim mengatakan bahwa D menunjuk pada karya orang-orang Lewi yang membelot dari Israel Utara ke Yehuda. Orang-orang Lewi ini setia kepada dinasti Daud, tetapi juga mengkritiknya. Terakhir, sumber sastra utama keempat dalam perkembangan Pentateuch biasanya disebut menunjuk pada penulis atau penulis-penulis priestly. Dalam rekonstruksi yang lazim, P adalah sekelompok imam yang menulis kitab imamat dan menyusun serta mengedit bagian-bagian lain dari Pentateuch di antara tahun 500 dan 400 sebelum Masehi. Menurut rekonstruksi ini, P menyusun Pentateuch untuk mengatur tata cara sosial dan ibadah setelah sebagian orang Israel kembali dari pembuangan. Nah, dalam abad ke-20, para cendekiawan telah membantah hampir semua aspek dari kritik sumber. Namun, sisa-sisa pandangan ini masih muncul dalam hampir setiap ulasan kritis terhadap Pentateuch. Strategi utama kedua dari pendekatan kritis pada Pentateuch disebut kritik bentuk. Kritik bentuk dimulai sebagai suatu bidang khusus dari studi Perjanjian Lama dengan karya tulis Hermann Gunkel dalam The Legends of Genesis atau Legenda Kejadian yang ditulis pada tahun 1901. Gunkel dan pengikut-pengikutnya menerima prinsip utama kritik sumber, tetapi mereka berfokus pada aspek yang lebih awal dari perkembangan Pentateuch. Alih-alih berfokus pada sumber-sumber tertulis Pentateuch, para pengkritik bentuk ini berkonsentrasi pada apa yang mereka yakini sebagai tradisi lisan yang mendahului era monarki Israel. Dalam masa populernya kritik bentuk, para cendekiawan mengamati cara tradisi lisan berfungsi dalam budaya kesukuan yang buta huruf. Para pengkritik bentuk menerapkan penelitian ini ketika mereka mencari tradisi-tradisi prasastra yang murni dan dinamis yang mengarah kepada sumber-sumber tulisan resmi Pentateuch. Metode kritik bentuk pada dasarnya ada dua sisi. Di satu sisi, para pengkritik bentuk menganalisa perikop-perikop untuk menemukan bentuk-bentuk lisan kuno atau kategori gayanya atau genre, seperti mitos, cerita rakyat, cerita kepahlawanan, cerita roman, legenda, dan perumpamaan. Di sisi lain, mereka mengaitkan gaya-gaya ini dengan konteks budaya yang dikenal sebagai Sitze im Leben atau latar belakang kehidupan dari tradisi lisan ini. Konteks ini termasuk ibadah, perkemahan suku, pendidikan keluarga, pengadilan setempat, dan sebagainya. Misalnya, beberapa pengkritik bentuk menganggap kisah Yakub yang bergulat di Peniel dalam Kejadian pasal 32 ayat 22-32 sebagai kisah yang mula-mula diceritakan di sekitar api unggun dari sebuah suku zaman dahulu. Mereka berpendapat bahwa pada awalnya kisah ini berkembang dari cerita-cerita tentang peristiwa-peristiwa magis dan supernatural di tepi Sungai Yabok. Dalam rekonstruksi ini, berselang lama sekali, barulah kisah itu dikaitkan dengan tokoh suku yang dikenal sebagai Yakub. Memang, kritik bentuk ini benar dalam menekankan pentingnya struktur dan ciri-ciri formal dari naskah-naskah Alkitab. Namun, seperti kritik sumber, kritik bentuk juga telah dibantah dengan berbagai cara. Sanggahan-sanggahan atas kritik bentuk terutama berfokus pada rekonstruksi spekulatif dari bentuk lisan dan latar belakang naskah-naskah Alkitab. Meskipun demikian, kita masih mendapati bahwa di masa kini pun, kritik bentuk mendorong banyak cendekiawan kritis kepada rekonstruksi yang meragukan, bukannya kepada Pentateuch yang terdapat di dalam kanon Alkitab. Cara utama ketiga yang digunakan oleh para cendekiawan kritis untuk menafsirkan Pentateuch sering disebut kritik tradisi atau kritik tradisi historis. Dibangun di atas kesimpulan-kesimpulan kritik sumber dan kritik bentuk, kritik tradisi berfokus pada bagaimana tradisi-tradisi lisan primitif dan teks tertulis berkembang menjadi perspektif-perspektif teologis dan politis yang kompleks. Cendekiawan terkemuka Martin Noth dalam karyanya
A History of Pentateuchal Traditions atau Sejarah Tradisi Pentateuch yang diterbitkan pada tahun 1948, dan Gerhard von Rath dalam karyanya Theology of the Old Testament atau Teologi Perjanjian Lama yang diterbitkan pada tahun 1957 mempertanyakan bagaimana Pentateuch mencerminkan pengaruh dari beragam tradisi. Para pengkritik tradisi antara lain mengidentifikasi apa yang mereka yakini sebagai kumpulan keyakinan-keyakinan teologis yang saling bersaing yang ditemukan di dalam Pentateuch. Mereka mengamati bahwa Pentateuch mencerminkan konsolidasi beragam tradisi dalam subjek-subjek seperti penciptaan, bapa-bapa leluhur, Eksodus dari Mesir, dan penaklukan tanah perjanjian. Mereka juga menelusuri berbagai pandangan, antara lain tentang suku-suku Israel, tahta Daud, dan bait suci di Yerusalem, dan masih banyak lagi. Dan mereka yakin, aliran-aliran teologi yang kompleks ini besar pengaruhnya atas banyak tema utama yang terdapat dalam Pentateuch. Sekali lagi, sebagian besar kesimpulan-kesimpulan spesifik dari kritik tradisi telah dipertanyakan selama bertahun-tahun. Namun, kita dapat melihat sisa-sisa pendekatan ini ketika para penafsir Perjanjian Lama berbicara tentang perikop-perikop yang mencerminkan beragam aliran tradisi di Israel yang bertentangan atau bahkan saling bersaing satu dengan yang lain. Cara utama keempat yang digunakan oleh para penafsir kritis untuk meneliti perkembangan Pentateuch disebut kritik redaksi. Kata redaksi mengindikasikan bahwa strategi ini berfokus pada bagaimana naskah-naskah yang berupa asumsi-asumsi atau hipotesis diedit ke dalam Pentateuch yang kita kenal sekarang. Kritik redaksi muncul pada abad ke-20 dalam studi Perjanjian Baru sebagai cara untuk menjelaskan perbedaan-perbedaan di antara kitab-kitab Injil Perjanjian Baru. Para pengkritik redaksi percaya bahwa perbedaan-perbedaan ini diakibatkan oleh penyuntingan dan penyusunan ulang dari catatan-catatan yang telah ditulis sebelumnya. Teknik-teknik serupa diterapkan pada Pentateuch. Mereka berupaya menjelaskan bagaimana para editor yang berbeda-beda mengambil sumber-sumber tertulis yang lama seperti J, E, dan D, serta merajutnya bersama hingga Pentateuch mencapai bentuk akhirnya. Pendekatan ini terutama berfokus pada karya editorial yang belakangan, yaitu P. Kritik redaksi mempunyai kelebihan yaitu menarik perhatian orang kepada kitab-kitab Kejadian hingga Ulangan sebagaimana adanya dalam Alkitab hari ini. Tetapi kritik redaksi tidak pernah benar-benar terlepas dari kesimpulan-kesimpulan kritik sumber, kritik bentuk, dan kritik tradisi. Pada titik ini, kita perlu menyebutkan beberapa kecenderungan yang menjadi ciri kritik kontemporer atau pendekatan kritis di zaman sekarang yang berpengaruh pada Pentateuch. Dalam beberapa dekade terakhir, banyak penafsir kritis terkemuka berusaha mencari lebih jauh dari rekonstruksi kritis sejarah yang lebih lama. Namun, mereka malah berfokus pada kesatuan dan kedalaman teologis yang luar biasa dari naskah Ibrani tradisional kitab Pentateuch ini. Pendekatan-pendekatan ini mengambil bentuk yang berbeda-beda: kritik retorika, kritik kanonika, kritik sastra baru. Kita sebutkan beberapa saja. Tetapi, semuanya sama-sama berfokus pada penafsiran Pentateuch sebagaimana telah diturunkan kepada kita melalui sinagog dan gereja. Pembahasan atas Pentateuch dalam bentuk finalnya lebih menjanjikan daripada pendekatan kritis yang lebih lama. Namun, hanya waktu yang akan memberitahu buah apa yang akan dihasilkan oleh pendekatan yang lebih kontemporer ini. Sejauh ini dalam pengantar Pentateuch, kita telah berfokus pada pendekatan kritis modern pada bagian Alkitab ini. Sekarang, kita akan beranjak kepada topik utama kedua dalam pelajaran ini, pandangan Injili modern atas Pentateuch. Bagaimana pendekatan kaum Injili hari ini pada kelima kitab pertama Alkitab? Anda tentu ingat bahwa untuk tujuan kita di sini, kita telah mendefinisikan kaum Injili sebagai mereka yang berpegang pada otoritas penuh Alkitab. Memang, kaum Injili tidak selalu menerapkan keyakinan ini dengan cara yang persis sama. Tetapi seperti akan kita lihat nanti, komitmen pada otoritas Alkitab ini tetap mendorong kaum Injili untuk membahas Pentateuch dengan cara yang sangat berbeda dari para cendekiawan kritis modern.
I believe in God the Father Almighty, maker of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. The third day he rose again from the dead. He ascended into heaven and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen.